Hasil pertandingan pemain abroad tadi malam, duka Don Van Gaal di sepak bola berlanjut. Barcelona Ferdinand starter melawan Uni Emirat Arab. Pengakuan pelatih Cerezo Osaka melihat debut Dustin Hafner, calon wajah baru pemain timnas jelang melawan Irak dan Filipina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan timnas Indonesia, Jaize sukses membawa Venezia mencuri poin di markas Ascoli di Stadion Cino dalam lanjutan pekan ke-32 Liga Serie B Italia Minggu 7 April 2024, di mana dalam laga ini berakhir dengan skor akhir imbang 0-0. Jaize tampil sebagai starter pada pertandingan ini dan bermain penuh 90 menit. Bek berusia 23 tahun itu tampil gemilang dalam menjaga pertahanan Venezia dari serangan lawan. Ini merupakan penampilan ke-20 Jaize sepanjang musim 2003-2024. Dengan hasil imbang tersebut, Venezia kini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan 58 poin. Terpaut 8 angka dari pemuncak klasemen sementara. Dengan 6 laga tersisa, Venezia masih berpeluang untuk promosi ke Serie A Italia. Kabar berbeda datang dari Belanda. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Tom Haaye dan Nathan Chuaon, gagal membawa FC Heerenveen menang atas FC Utrecht dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Belanda Senin dini hari tadi. Tom Haaye bermain penuh 90 menit pada pertandingan kali ini. Performa gelandang berusia 29 tahun itu tidak segemilang sebelumnya. Berdasarkan statistik Opta, dia hanya mencatatkan 2 kali tackle dan 4 kali crossing. Sementara itu, Nathan Chuaon mengawali pertandingan dari bangku cadangan. Ia masuk pada menit ke-85. 5 menit berada di lapangan, tak banyak yang bisa dilakukannya. Menurut laporan Opta, Nathan Chuaon hanya membuat 2 umpan sukses dan 1 kali memenangkan duel pelanggaran. Duka sepak bola timnas Vietnam disebut masih terus berlanjut usai menjadi bulan-bulanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Don Van Gaal kabarnya akan menghilang lebih lama lagi. Ya, nasib sial belum mau pergi dari si penghancur kaki Ivan Dimas, di mana Don Van Gaal kabarnya saat ini masih terus dilarang oleh sang dokter untuk kembali bermain sepak bola dalam waktu dekat ini. Kali terakhir Don Van Gaal bermain juga tidak untuk tim nasional, melainkan bersama klubnya dalam lanjutan Liga Vietnam 2003 lalu. Dalam hal ini, timnas Vietnam disebut kehilangan aset besar di lini pertahanannya saat Don Van Gaal mengalami cedera sejak September 2023 lalu. Sejumlah agenda penting pun terlewatkan. Belum beranjak dari pahitnya dipermalukan timnas Indonesia di kandang sendiri, sepak bola Vietnam kini disebut kembali mendapatkan duka yang amat perih. Dilansir dari The Town 247, Don Van Gaal dilarang kembali bermain sepak bola dalam waktu dekat guna pemulihan cederanya. Diakui oleh Don Van Gaal, proses pemulihan cederanya berjalan sangat lambat. Di satu sisi, ia sangat ingin bermain. Akan tetapi, dokter yang menangani kasus ini melarangnya kembali bermain sepak bola dan diprediksi hingga akhir musim Liga Vietnam. Cederaku perkembangannya cukup lambat, kakiku masih sedikit pegal, ucap Don Van Gaal. Padahal saya sangat ingin segera kembali bermain. Tapi dokter melarang dan mengatakan, saya butuh waktu lebih lama untuk pulih. Saya hampir pasti akan istirahat dari seluruh musim Liga Vietnam 2023-2024, ucap Don Van Gaal. Diketahui, Don Van Gaal sebenarnya sempat menjalani pemulihan cedera di Singapura. Namun 1 pekan proses yang dijalani tak membuahkan hasil yang diinginkan. Pelatih Cerezo Osaka yaitu Akio Kogiku memuji Dustin Hafner sebagai pemain dengan kemampuan luar biasa usai menjalin debutnya pada pekan ke-7 Minggu 7 April 2024 kemarin. Akio melihat Dustin Hafner sebagai pemain dengan talenta hebat. Kemampuan punggawa timnas Indonesia itu pun diyakini akan semakin berkembang selama menjalani masa pinjaman bersama Cerezo. Kemampuannya luar biasa, itulah alasan utama mengapa kami memasukkannya, ujar Akio. Dia baru bergabung dengan tim dalam waktu yang singkat, tetapi dia adalah pemain dengan talenta hebat, jadi kami tidak ragu-ragu membuat keputusan, ia melanjutkan. Di sisi lain, punggawa timnas Indonesia Dustin Hafner mengaku bahagia karena baru saja menjalani laga debutnya bersama Cerezo Osaka.
Saya senang tidak hanya karena saya melakukan debut seperti ini, akan tetapi juga karena saya memenangkan pertandingan debut saya. Ini hari yang istimewa, kata Justin Hubner. Walau demikian, bek timnas Indonesia ini tak ingin berpuas diri. Justin Hubner menegaskan akan terus mengasah kemampuannya untuk bisa mencatatkan penampilan lebih banyak bersama Shinji Osaka. Saya juga menyukai jersey merah muda ini. Saya tidak akan puas sampai di sini dan akan terus bermain lebih banyak, tutur Justin Hubner. Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto terlihat sudah mulai berlatih dengan para pemain timnas Indonesia U23 jelang laga uji coba melawan Uni Emirat Arab Selasa dini hari nanti. Hal itu diketahui dari unggahan stories akun Instagram timnas Indonesia. Ya, Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto sudah bergabung dan hadir saat sesi latihan yang dipimpin oleh Coach Sintayong. Dalam hal ini, bergabungnya Marcelino dan Kakang Rudianto membuat amunisi timnas Indonesia U23 semakin bertambah. Namun demikian, kedua pemain ini sepertinya tidak akan langsung dimainkan sebagai starter oleh Coach Sintayong saat melawan Uni Emirat Arab dalam laga uji coba nanti, dikarenakan keduanya baru bergabung dengan tim. Ya, timnas Indonesia U23 akan bersua Uni Emirat Arab di Stadion Sabab Al Ahli dalam laga uji coba kedua saat TC di Dubai. Di mana dalam laga uji coba pertama, tim Garuda Muda menelan kekalahan 1-3 dari timnas Arab Saudi. Dalam laga uji coba kedua nanti, diharapkan skuad Garuda Muda bisa tampil lebih baik dan berhasil meraih kemenangan. Mengingat laga ini menjadi penting untuk mengangkat mental para pemain sebelum berlaga di turnamen resmi nantinya. Timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong kini disebut sedang bersiap untuk menghadapi salah satu tim raksasa Asia, yaitu timnas Irak setelah berhasil menang atas timnas Vietnam. Ya, tren positif sedang menghampiri anak asuh Coach Sintayong setelah berhasil menundukkan lawan bebuyutannya. Selanjutnya, timnas Indonesia dijadwalkan akan bermain dalam 2 laga kandang pada sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Yang pertama melawan timnas Irak pada 6 Juni dan timnas Filipina pada 11 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 2 laga tersebut sangat menentukan langkah skuad Garuda yang berambisi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Demi lebih memperkuat skuad Garuda dalam menghadapi 2 laga krusial tersebut, PSSI berencana akan melakukan naturalisasi lagi, di mana diketahui akan ada beberapa pemain lagi yang berdarah Indonesia yang akan didorsasi sebelum Juni mendatang. Lantas siapa sajakah pemain keturunan yang dimaksud di atas? Ya, diantaranya adalah Martin Paes, Kelvin Verdon, Jens Reven, dan Oli Remeni. Nama-nama tersebut yang saat ini tengah santer dalam perbincangan sepak bola tanah air. Untuk Martin Paes, sejatinya PSSI telah melakukan proses naturalisasi untuk dirinya. Akan tetapi, pemain berdarah Indonesia itu dalam proses disinyalir terbentur regulasi FIFA. Kemudian untuk calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia lainnya yaitu Kelvin Verdon. Baru-baru ini Kelvin Verdon mengonfirmasi bahwa dirinya sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Jika proses naturalisasinya segera rampung, Kelvin Verdon diproyeksikan bisa tampil untuk timnas Indonesia saat melakukan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang melawan timnas Irak dan Filipina. Selain Kelvin Verdon ada juga Jens Reven. Ya, Jens Reven memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Besar kemungkinan bahwa Jens Reven merupakan pemain yang diproyeksikan untuk bermain bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Selain itu ada juga nama Oli Remeni yang saat ini digadang-gadang akan segera diintroduksi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Remeni bahkan mengakui kalau dirinya sudah melakukan kontak dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk kemungkinan bisa tampil bagi skuad Garuda dalam waktu dekat ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.